Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi negeri yang bertempat di kota Semarang, Jawa Tengah. Universitas Diponegoro berdiri pada tahun 1957 dengan status perguruan tinggi swasta sebelum berganti status menjadi perguruan tinggi negeri di tahun 1961. Saat ini Undip memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah dengan kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Salah satu kegiatan pendidikan di Universitas Diponegoro adalah kuliah kerja nyata atau yang biasa disebut dengan KKN. KKN Undip merupakan suatu bentuk kegiatan yang memadukan dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu kegiatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 KKN Tim 2 Undip tahun 2022 yang ditempatkan di Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kelompok kami memilih Candirejo sebagai tempat untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Candirejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Beberapa permasalahan yang ada di Kelurahan Candirejo diantaranya adalah kurangnya pemanfaatan lahan dan pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Candirejo bermata pencaharian sebagai buruh pabrik sehingga banyak lahan yang tidak termanfaatkan dengan baik. Permasalahan pengelolaan sampah juga masih harus ditindaklanjuti. Meskipun proses pengelolaan sampah di beberapa RT sudah cukup baik, namun masih belum ada tempat penampungan sampah sementara yang bisa digunakan sebelum nantinya sampah tersebut diambil oleh pengepul. Selain itu, pada salah satu sekolah dasar negeri di Kelurahan Candirejo juga masih kekurangan tenaga pendidik, sehingga pelaksanaan proses belajar mengajar menjadi terkendala dan masih belum maksimal. Begitu juga halnya di kelurahan yang mana sumber daya manusianya masih belum memadai untuk menjalankan serangkaian proses administrasi maupun kegiatan di kelurahan. Satu hal yang juga menjadi permasalahan di Kelurahan Candirejo adalah kurang beragamnya UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Kebanyakan masyarakat memiliki UMKM yang bergerak di bidang F&B. Maka dari itu, dengan beberapa program yang kami laksanakan, kami berusaha untuk meningkatkan ragam UMKM melalui edukasi dan juga pelatihan. Berbicara tentang potensi yang terdapat di wilayah Candirejo, tentunya sangatlah banyak potensi yang dapat dikulik. Di antaranya adalah yang pertama, lahan kosong yang masih belum termanfaatkan. Suatu destinasi yang mampu menarik masyarakat luar untuk datang ke tempat ini. Selain dari itu, lahan kosong ini juga berpotensi untuk dijadikan suatu lahan pertanian modern yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang kedua adalah terdapat salah satu destinasi yang unik yang dinamakan teras gunung. Di tempat tersebut, masyarakat umum biasanya bersantai sambil menikmati pemandangan desa berupa persawahan dan juga gunung. Serta disediakan berbagai stand penjual makanan yang menjual berbagai makanan modern dan juga makanan khas daerah seperti bebek goreng, ayam geprek, sate-satean, serta beragam kopi dan teh hangat dan juga minuman khas daerah lainnya. Yang ketiga, yaitu adanya posyandu yang diperuntukkan untuk anak balita serta posbindu untuk lansia. Kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap bulan dengan tujuan memantau perkembangan dan juga kesehatan dari masyarakat di daerah tersebut. Selain dari pengecekan yang secara rutin dilaksanakan, balita dan juga lansia
mendapatkan asupan makanan dan minuman yang mampu menunjang kesehatan mereka. Yang terakhir, adanya potensi berupa Karang Taruna yang merupakan sekelompok pemuda yang tinggal di wilayah tersebut. Adanya Karang Taruna ini sangat membantu beragam kegiatan yang ada di wilayah. Salah satu contohnya adalah kegiatan upacara peringatan besar seperti 17 Agustus yang nanti akan dilaksanakan. Program kerja yang kami bawakan dalam pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata terdiri dari 2 jenis program, yaitu yang pertama adalah program multidisiplin dan juga yang kedua adalah monodisiplin. Program multidisiplin yang kelompok kami susun diantaranya yang pertama, sosialisasi pencegahan stunting dan demonstrasi pembuatan selat buah, dan yang kedua yaitu pengadaan tong sampah dari Ecobrik. Pelaksanaan program multidisiplin sosialisasi pencegahan stunting dan demonstrasi pembuatan salad buah tepatnya dilaksanakan di kediaman Bapak Tumijan selaku Ketua RT 1 RW 3 Kelurahan Candirejo pada tanggal 22 Juli 2022. Hal ini kami buat dengan dasar penyesuaian kebutuhan dari masyarakat yang ada di wilayah Candirejo. Program kerja selanjutnya adalah program pengadaan tong sampah dan pembuatan Ecobrik. Pelaksanaan program pengadaan tong sampah dari Ecobrik membutuhkan waktu beberapa hari dari mulai sosialisasi pada tanggal 31 Juli 2022 di kediaman Bapak Mustafa selaku Ketua RT 3 RW 3, kemudian dilanjutkan dengan proses perakitan tong sampah dari Ecobrik sampai akhirnya pada tanggal 14 Agustus 2022 tong sampah bisa diserahkan kepada masyarakat. Pembahasan selanjutnya adalah program kerja monodisiplin. Kegiatan monodisiplin ini kami sesuaikan targetnya sesuai dari mahasiswa masing-masing, yaitu diantaranya adalah ada yang bertarget kepada peserta didik di sekolah dasar, ada juga yang melaksanakan kegiatan dengan target masyarakat sekitar dengan mengikuti kegiatan ibu-ibu PKK. Kegiatan monodisiplin ini terdiri dari berbagai program, yaitu setiap mahasiswa memiliki target 2 buah program. Yang pertama, program edukasi pembelajaran biologi dan lingkungan pada anak-anak sekolah dasar dengan metode yang menyenangkan, yang dilaksanakan selama 3 hari dari mulai tanggal 28 Juli sampai 1 Agustus 2022 tepatnya di SD Negeri Candirejo 2. Dan program yang kedua yaitu mengenai pembuatan infografis dan sosialisasi terkait dengan pengelolaan sampah dan pemisahannya yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2022 bersamaan dengan sosialisasi pengadaan tong sampah dari Ecobrik di. Yang ketiga, program infografis Kelurahan Candirejo yang diserahkan di kelurahan pada tanggal 28 Juli 2022. Dan program yang kedua yaitu Belajar Ria Matematika Statistika yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022 di SD Negeri 2 Candirejo. Lalu dilanjutkan dengan program sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengolahan arsip keluarga yang dilaksanakan secara door to door pada tanggal 1 Agustus 2022. Dan program yang kedua yaitu penyimpanan dan penataan arsip di ruang lingkup Kelurahan Candirejo yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2022. Dilanjutkan dengan program pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan pembuatan kerajinan resin dan herbarium yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2022 di kediaman Ibu Rini bersamaan dengan pertemuan rutin PKK.
Dan program yang kedua yaitu pembuatan infografis dan sosialisasi terkait dengan edukasi tanaman obat keluarga yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2022 secara door to door di lingkungan RT 3 RW 3. Dilanjut dengan program pemanfaatan edukasi dan literasi media sosial yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2022 secara door to door di lingkungan RW 3. Dan program yang kedua yaitu mengenai program literasi membaca untuk mengurangi buta aksara di lingkungan pendidikan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022 di SD Negeri Candirejo II. Dilanjutkan dengan program belajar bagaimana cara menanam sayur berwarna hijau yang berkhasiat bagi mata untuk siswa sekolah dasar. Lalu ada program pemanfaatan hasil pertanian berupa daun kering menjadi suatu karya bagi siswa sekolah dasar. Kedua program tersebut dilakukan secara bersamaan pada tanggal 21 Juli 2022 di SD Negeri Candirejo II. Lalu ada program pembuatan cairan hand sanitizer berbahan alami daun sirih dan juga jeruk nipis yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2022 di SD Negeri Candirejo II. Dilanjutkan program pembuatan simplisia daun jambu biji yang bermanfaat dalam mengobati berbagai penyakit yang dilaksanakan secara door to door di lingkungan RT 3 RW 3 pada tanggal 26 Juli 2022. Dilanjutkan program meningkatkan kreativitas siswa sekolah dasar melalui pelatihan pembuatan mini aquascape yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2022 di SD Negeri Candirejo II. Dan program yang kedua yaitu edukasi peningkatan gizi keluarga melalui Gemar Ikan atau Gerakan Gemar Makan Ikan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2022 di lingkungan RT 7 RW 3 Kelurahan Candirejo. Selain dari program kerja yang ditentukan oleh universitas, kami juga melaksanakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat. Salah satunya adalah membantu kegiatan Posbindu dan Posyandu, lalu ada juga kegiatan mengajar ngaji setiap sore hari, mengajar bahasa Inggris setiap malam hari, dan juga ada kegiatan kuliah subuh yang dilaksanakan 1 minggu 1 kali. Semoga apa yang telah kami laksanakan dapat membantu kegiatan yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasa terbantu. Terima kasih adik-adik mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Diponegoro yang telah melaksanakan KKN di wilayah kami di Kelurahan Candirejo Ungaran Barat, khususnya di wilayah RW 3 Kerajaan Kelurahan Candirejo. Kami terima kasih atas KKN dari adik-adik mahasiswa Universitas Diponegoro yang mau membantu masyarakat di wilayah kami. Mudah-mudahan masyarakat khususnya di RW 3 Kelurahan Candirejo mendapatkan pengalaman ataupun pencerahan dari adik-adik sehingga masyarakat di wilayah khususnya RW 3 Kelurahan Candirejo bisa menerapkan dari bantuan adik-adik yang memberikan pendidikan, masalah kesehatan, dan lain sebagainya. Yang pertama saya
kelompok 6 ini apa ini namanya kompak. Nah, setiap kali hadir di sekolah selalu bersama kelompoknya terus apa yang membaur dengan anak itu aja. Program kerja yang disusun oleh kelompok 6 ini ya sudah bagus, melaksanakan programnya sesuai dengan yang diprogramkan. Mbak Emel boleh iri dengan Mbak Aska misal, Mbak Aska kalau soal ini aku pengen, boleh gitu, tapi untuk hasilnya tidak bisa disamakan karena itu ada kuasa dari apa ya. Dan terakhir mudah-mudahan jenengan semua yo cita-citane dikabulke iso nyenengi tiyang sepah nggih. Dan sekali lagi selama di sini saya yakin anak-anak pun